kelas 120B. Saya Nisa Purma sebagai observer. Saya Emilia Watagini sebagai coach. Saya Suliswanto sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Oh ya, Beliau akan melaksanakan proses coaching di hari ini. Benar sekali, Bu Nisa. Baik, sebelumnya proses coaching ada sedikit hal-hal yang harus saya diskusikan terlebih dahulu terkait proses coaching yang akan Bu Eni lakukan. Boleh kan? Boleh, Bu. Ya. Pada saat coaching antara coach dan coachee nantinya akan saya amati seperti itu dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian apakah Bu Emil sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan jawaban-jawaban dan juga respon dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Emil sampaikan, dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada Boleh, Bu Nisa, silakan. kompetensi apa yang ingin Bu Emil kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kali ini yakni yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, jadi Bu Emil ingin mengembangkan 3 kompetensi. Itu tadi ya? Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Bu Emil capai tadi, kira-kira kompetensi mana yang ingin lebih spesifik untuk dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yakni tentang kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, Bu Nisa. Baik, jadi ada 2 ya Bu Emil ya, kompetensi spesifik yang ingin Bu Emil kembangkan, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya. Kira-kira indikator ketercapaiannya apa? Indikator pencapaian yang ingin saya dapatkan adalah saya menginginkan coachee mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi dengan cara coachee tersebut mengetahui langkah-langkah penyelesaian masalah yang dihadapi tersebut. Indikator ketercapaiannya adalah coachee mampu menemukan langkah-langkah penyelesaian masalah seperti itu ya. Baik Bu Emil, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bu Emil melakukan proses coaching dengan coachee sebaik-baiknya. Jadi nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu Nisa. Assalamualaikum Bapak Suli. Waalaikumsalam Bu Emil. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Emil. Baik, tadi saya lihat Bapak seperti kurang bersemangat ya hari ini. Ada apa, Pak? Iya Bu. Jadi gini, sebenarnya sih ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Emil pada hari ini terkait dengan situasi dan kondisi kegiatan pembelajaran saya Bu di dalam kelas. Jadi Pak Sulis ingin menceritakan tentang kondisi pembelajaran di kelas Bapak ya. Monggo Bapak. Iya benar Bu. Jadi gini Bu Emil. Jadi situasi murid di kelas saya itu akhir-akhir ini kurang fokus Bu saat mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga hal ini sangat berdampak kepada hasil belajar anak-anak di kelas saya itu. Sebenarnya jadi Bapak mau cerita ini nih. Terus harapannya apa Bapak untuk pembelajaran kedepannya? Ya Bu, jadi harapan saya
Mungkin dengan bercerita kepada Ibu Emil, saya akan mendapatkan solusi dan penguatan Bu, untuk mengatasi permasalahan anak didik saya di kelas. Ketika mereka saya ajar itu banyak yang kurang fokus Bu di dalam kelas. Baik Bapak, jadi Bapak sekarang menghadapi masalah lupa murid yang kurang fokus di kelas ini. Iya benar Bu. Menurut Bapak Sulis nih, bagaimana jika Bapak itu menilai tingkat konsentrasi dan fokus kita didik di kelas Bapak itu berada di angka berapa Bapak? Kalau boleh menilai, kalau saya anak-anak nilai itu berarti anak-anak di kelas saya itu yang mana banyak yang kurang fokus itu adalah ada di penilaian angka 60 M. Iya. Kira-kira dengan kondisi murid Bapak saat ini yang berada di angka 6 yang fokus dan tentunya konsentrasinya, kira-kira Bapak ini peningkatannya itu di angka berapa? Mungkin minimal sih ya naik di angka 8 gitu Bu. Itu ingin saya seperti itu. Bagus Bapak, saya setuju karena 8 itu sudah mencapai KKM juga. Dan menurut Bapak, kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak itu kurang fokus di kelas Bapak? Kira-kira apa ya dia? Apa gara-gara gaya pembelajaran saya yang mungkin terkesan konvensional ya, kira-kira membuat anak-anak itu akhirnya jadi kurang fokus di dalam kelas. Mungkin Pembelajaran yang konvensional itu yang bagaimana? Gini, jadi sebenarnya sih ya umum Bu, seperti yang dilakukan teman-teman mungkin di sekolah itu. Jadi saya sih yang sering itu mengajar dengan menggunakan buku teks itu Bu, yang mungkin dapat dari pemerintah juga, kemudian yang diberikan ke anak-anak. Kadang sih juga saya ajar diskusi, tapi anak-anak sih ya tetap kayaknya kurang antusias atau kurang fokus. Apalagi kalau sudah saya perintahkan untuk mengerjakan soal-soal yang ada di buku teks tadi itu Bu. Baik Bapak, dari cerita Bapak tadi dengan kegiatan KBM yang telah Bapak lakukan di kelas, kira-kira apakah Bapak merasa KBM tersebut sudah efektif bagi siswa? Menurut saya sih belum Bu, jadi keadaannya misalnya sangat kurang efektif ketika saya lihat anak-anak di kelas itu seperti itu. Baik, mungkin menurut saya nih Bapak ya, Bapak perlu melakukan perubahan bagaimana caranya supaya anak-anak itu lebih efektif lagi mendapatkan pembelajaran dari Bapak. Mungkin ada satu hal Bu yang harus saya ubah dengan terkait bagaimana saya menyampaikan pembelajaran saya di kelas supaya biar lebih menarik di dalam kelas itu. Kayaknya seperti itu, saya harus ubah kayak pembelajaran saya. Contoh perubahannya seperti apa Bapak? Mungkin gini Bu, jadi kan kalau di kelas itu kan sudah ada fasilitas Bu, seperti ada LCD proyektor. Cuman saya sendiri sih kurang begitu bisa memanfaatkan. Mungkin ini yang nantinya harus saya ubah. Jadi dari ketersediaan LCD itu mungkin ke depan saya bisa menggunakan alat tersebut sehingga saya dapat menyampaikan materi saya baik melalui video atau mungkin melalui teks-teks yang lebih menarik yang ada di PPT mungkin dan lain sebagainya itu. Apalagi sekarang kan sudah banyak sih game-game itu menurut saya juga. Nah, game pembelajaran ketika anak mungkin nanti kurang fokus, saya bisa menyelipkan beberapa game Bu, mungkin sehingga anak itu sudah ada ketertarikan lagi dalam pembelajaran saya. Mungkin macam itu. Sangat luar biasa Bapak Ibu dan Bapak itu langkah hebat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas Bapak yang saat ini mungkin menurunnya Bapak. Iya, terima kasih Bu. Dari rencana Bapak tadi, adakah pihak lain yang bisa membantu? Kayaknya dia juga harus butuh berkoordinasi atau saya akan melibatkan temanku yang dari TIK itu. Jadi di sekolah itu ada guru TIK, saya akan meminta bantuan beliau. Artinya kan saya juga belum begitu banyak menguasai terkait dengan TIK itu, bagaimana memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran saya. Itu yang pertama. Jadi saya butuh juga ketik saran atau masukan dari teman TK tadi. Yang kedua adalah mungkin saya juga akan meminta saran dari teman rekan sejawat, artinya dengan guru bahasa Inggris khususnya di sekolah itu untuk memilah kira-kira materi apa yang menarik untuk saya sampaikan di kelas itu dalam bentuk mungkin gabungan menggunakan teknologi informasi tadi. Mungkin itu. Jadi
Luar biasa sekali Bapak dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Saya sangat setuju dengan ide Bapak. Iya Bu, terima kasih Bu Emil atas dukungan panjenengan. Baik, kira-kira Bapak akan memulai rencana peningkatan pembelajaran itu kapan? Kalau rencana saya Bu, itu mungkin akan saya mulai di semester depan, mengingat saat ini kan anak sudah juga akan melakukan PAS gitu, jadi melakukan kegiatan semester akhir ganjil ini, maka rencana saya tadi akan saya lakukan atau akan saya mulai di awal semester depan nanti setelah kegiatan ujian. Bagus sekali Bapak, semoga apa yang Bapak rencanakan dapat segera terlaksana dengan baik dan lancar. Iya, terima kasih Bu Emil atas dukungan panjenengan. Kita sudah bicara banyak tentang rencana Pak Sulis untuk melakukan perubahan pembelajaran di kelas. Dari obrolan kita hari ini, apa yang Pak Sulis dapat simpulkan dari obrolan kita? Izin Bu Emil, terima kasih. Dari obrolan kita pada kali ini yang jelas saya mendapatkan solusi Bu Emil dan penguatan dari panjenengan untuk mengatasi permasalahan anak-anak di daerah yang kurang fokus dalam pembelajaran saya. Jadi nanti harapan saya juga ke depan saya akan memperbaiki pembelajaran saya yang mungkin lebih menarik lagi. Jika Bapak tidak keberatan, kedepannya mungkin Bapak bisa ngobrol lagi dengan saya Bapak tentang hal ini saat rencana Bapak sudah mulai berjalan, supaya saya bisa tahu juga perkembangan pembelajaran di kelas Bapak, karena saya jadi penasaran bagaimana perkembangan kelas Bapak setelah melakukan pembelajaran yang mulai direncanakan dari sekarang itu. Baik Bu, dengan senang hati tentunya. Jadi nanti saya akan menghubungi panjenengan untuk perkembangan peserta didik saya setelah saya melakukan perencanaan tadi. Terima kasih Bu. Pak Suli, saya terima kabar baiknya. Alhamdulillah diskusi kita hari ini sudah selesai nih Bapak. Iya Bu, sama-sama. Mari kita akhiri kunci kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emil, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana tadi proses coachingnya bersama coaching? Alhamdulillah tadi proses coaching dengan Pak Suli sudah berjalan dengan lancar Bu. Ya, alhamdulillah setelah melakukan observasi bersama Pak Sulis tadi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Emil, boleh? Boleh Bu, silakan. Apa saja yang sudah Bu Emil lakukan untuk melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, terima kasih. Selama coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur cerita, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan potensi untuk memecahkan masalah tersebut. Menurut saya sebagai observer, dalam proses coaching Bu Emil tadi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya pun sudah sesuai dengan alur kita seperti itu. Dan Bu Emil juga sudah berusaha fokus terhadap coaching, artinya Bu Emil sudah menerapkan kehadiran penuh dan juga Bu Emil mencoba menggali dengan memberi pertanyaan berbobot kepada Pak Sulis, sehingga Bu Emil sebagai coach sebagai coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik, terima kasih Bu Nisa atas dukungannya. Pertanyaan yang terakhir ini Bu Emil ya, sebelum kita tutup, kira-kira potensi apa lagi yang ingin Bu Emil kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bu Emil lakukan bersama Pak Sulis tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu belajar memahami lagi alur cerita itu seperti apa, kemudian nanti saya dapat melakukan proses coaching yang lebih lagi. Semoga ke depan kita bisa melaksanakan coaching lebih baik lagi, ya Bu Emil. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian
Assalamualaikum.